برحمتك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita berdoa, semoga olahraga yang segera dilakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang mari kita hitung sujud nadi istirahat. Siap? 1, 2, 3. Ya, dan kita kalikan 6. Jumlah sujud nadi 1 menit. Ya, sudah ini denyutannya? Ada? Ketemu? Alhamdulillah. Denyut nadinya ada di pergelangan tangan. Kalau nggak dapat cari di leher. Di leher dapat di pelipis. Ya. Denyut nadi masih di bawah 20. Sudah ada di atas 20? Belum. Dimulai dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ada 18, 19, enggak ada ya, alhamdulillah. Kita mulai dari pemanasan dan bergerak seri 1. Siap, gerak. 5, 5,
dimulai, anggapannya kita TK lagi sekolah baru ya, yang jangan dipaksakan untuk dalam gerakan. Ikuti semampunya. Pak Baron, gimana kesannya hari ini senamnya? Sehat, ramai, sukses Pak. Alhamdulillah. Dukungan Bapak dan teman-teman semua. Amin, amin, Semoga amin. kita sehat. Adem selalu sehat. Oke. Mudah-mudahan terus ya Pak Baron ya, mulai hari ini ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Bu, gimana Bu kesannya Bu? Alhamdulillah Pak, semoga semua Amin. peserta senam kita semua puas Amin. dengan adanya senam ini. Amin, amin. Ya, Pak Daris pagi. Alhamdulillah. Ada pesan nggak buat teman-teman? Pesan mungkin setiap minggu kita harus hadir ya. Karena ini sebagai media silaturahim. Amin. Ya, terutama jaga kesehatan atau sama. Barangkali itu aja Pak. Ya, makasih banyak Pak Daris. Semangat. Terima kasih atas kehadirannya kami sebagai seksi Ibo New Ibo ya, New Ibo yang baru sebagai pengganti Pak Sabrijal.
ya, kami dibantu Bu Ini, Pak Ugan, dan Pak Agus. Nah, tanpa Pak Agus dan semuanya kita nggak akan jalan, ya, kita nggak akan semeriah ini. Saya mengharapkan ke depan mungkin tolong colek kanan kiri teman-temannya untuk hadir di sini, ya, karena kalau kami lihat di sini ada perkembangan ya, sangat maju. Jadi sepertinya ini 75 udah berapa sekarang? Nah, 79 lah kurang lebih, 80 lebih ya. Nah, coba mohon perhatiannya ya. Ini saya ingin membangunkan aura semua ya. Aura ya. Nah, ya. Kalau saya ucapkan selamat pagi luar biasa. Telkom Jaya, P2T sejahtera. Oke. Ya, siap ya. Ya. Selamat pagi. Luar biasa. Aduh, nggak kompak nih. Ayo bangun dong, bangun. Ya, bangun. Jadi P2T ini walaupun kita senior, pensiunan, kita harus tetap bergerak dan semangat ya. Nah. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, luar biasanya Pak ya. Telkom P2T ya. Saya ucapkan kepada yang semuanya ini hadir di sini semuanya sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Pertama-tama syukurillah kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa datang dan hadir di tempat senam ini dalam rangka ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah kita ingin menjalin dan membangun silaturahmi. Itu tujuan utama kita bisa berkumpul tiap minggu di tempat ini untuk melaksanakan senam. Sasaran target kedua adalah ingin mendapatkan kesehatan dan kebugaran. Itu memang harus kita niatkan Bapak Ibu. Untuk bisa bugar, bisa sehat, harus niat dari kita masing-masing. Kalau kita hanya datang tujuannya hanya untuk bisa meninggalkan rumah, tidak ada niat untuk kita bisa bugar dan sehat, mungkin pencapaiannya tidak maksimal. Tadi betul dibilang Pak Baron tadi, walaupun kita sudah masuk usia lansia, mungkin sebagian sudah masuk lansia, tapi kita memang harus bergerak. Karena kalau kita tidak banyak bergerak, sehingga otot-otot kita, peredaran darah kita menjadi kurang lancar, otot-otot kita menjadi kurang baik. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama kembali mulai menggalakkan kegiatan olahraga senam yang kita laksanakan tiap minggu ini. Saya terima kasih, apresiasi Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa hadir mendekati angka 100. Ini di awal-awal sudah sangat baik. Mungkin ke depannya, minggu-minggu berikutnya kita bisa lebih banyak lagi yang ikut senam. Bapak Ibu, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, ingin saya update mengenai kegiatan Ibu. Ya. Tadi Pak Baron sudah menyampaikan, Bapak Ibu sekarang untuk kepengurusan yang baru, sekarang yang menjadi koordinator seksi Ibu itu adalah Pak Baron. Sedangkan Pak Safrizal sekarang menjadi konsultan Ibu. Ya. Jadi Pak Safrizal itu menjadi konsultan Ibu. Ya Pak Safrizal ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah Ibu, saya, Pak Baron dan tim di Ibu bisa berkonsultasi dengan Pak Safrizal karena dia sudah menjadi konsultan Ibu. Semenjak berdirinya P2T Depok, Pak Safrizal itu sudah menangani secara baik, secara sempurna kegiatan-kegiatan Ibu yang ada di P2T Depok. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan Pak Safrizal itu menjadi konsultannya Ibu di P2T Depok. Kemudian Bapak Ibu mengenai kegiatannya tadi Pak Baron sudah sampaikan. Sekarang sudah aktif yang namanya klub bulu tangkis
Jadi tidak hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu kalau misalnya punya bakat, punya hobi bulu tangkis, bisa bergabung dengan klubnya bulu tangkis yang setiap hari Kamis Pak Baron ya. Sekali seminggu ya. Sekali seminggu atau seminggu sekali hari Kamis pagi. Ya. Di lapangan di BJ berapa tuh? Gampang Kesang. Jadi yang belum pernah hadir dan ingin ikut bulu tangkis bisa datang hadir ke sana. Kemudian kemarin juga yang tim Goes sudah juga mulai melaksanakan kegiatan, tapi masih di awal-awal. Ke depan kita berharap karena banyak di antara bapak-bapak dan juga mungkin ibu-ibu yang punya hobi untuk Goes, mungkin bisa digalakkan kegiatannya, ya. Karena dengan kegiatan seperti itu dua sasaran tadi bisa tercapai. Silaturahmi kita akan menjadi baik, semakin meningkat, kemudian kesehatan dan kebugaran kita juga meningkat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita sudah 2 tahun lebih tidak mengadakan senam secara offline di sini. Tapi program Yakes selalu melaksanakan kegiatan senam secara online. Alhamdulillah sebagian dari kita selalu ikut senam online yang dilaksanakan oleh Yakes. Mulai dari Senin pagi, Senin sore, sampai dengan Jumat pagi dan Jumat sore. Alhamdulillah sebagian teman-teman kita ikut, dan itu menunjukkan bahwa kita memang mendukung program apapun yang dilaksanakan oleh Yakes yang kepentingan adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani anggota pensiunan PT Telkom. Kemudian Bapak Ibu saya ingin sampaikan juga bahwa dalam kita mengikuti kegiatan senam setiap hari Rabu ini, seperti biasa tahun-tahun yang lalu, kita mempertanggungkan ke Yakes. Apa bentuk pertanggungannya? Pertanggungannya adalah dalam bentuk daftar hadir atau absen. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir senam, jangan lupa untuk menandatangani absen. Kenapa kita perlu absen? Karena setiap kali Bapak Ibu menandatangani absen, itu kita bisa kita tukarkan ke Yakes dengan nilai Rp5.000. Jadi kalau kita tanda tangan 100 orang seminggu, sebulan 4 kali 400 orang, kita bisa dapat dari Yakes 400 kali 5.000 kalau kita bisa menandatangani absen. Kemudian kita gunakan untuk apa uang itu? Kita gunakan untuk menyediakan konsumsi ala kadarnya pada saat kita senam, ya. Seperti hari ini, kemarin saya minta Bu Tini karena ini baru tahap pertama, siapkan 100 untuk 100 orang. Artinya kita keluar untuk 100 orang. Nah, kalau yang hadir sekarang bisa mendekati 100, alhamdulillah semuanya kebagian. Tapi kita masih ada kekurangan Bapak Ibu. Contoh untuk pelatih senam. Pelatih senam itu Yakes cuma hanya memberikan 125.000 seminggu. Dan kita mengeluarkan lebih dari situ. Makanya Pak Baron, kemarin saya seperti juga dengan Pak Saprizal tahun-tahun yang lalu sebelum Covid, kita minta kerelaan Bapak Ibu, kita ada iuran untuk senam 15.000 Pak Saprizal ya. 15.000 tiap bulan. Itu gunanya apa? Untuk menomboki kekurangan konsumsi dan menomboki kekurangan untuk transportnya pelatih senam. Dan kalau itu nanti bersisa, mungkin setelah setahun 2 tahun bisa kita gunakan untuk kita bisa membeli seragam bersama untuk dari uang yang kita kumpulkan dari iuran senam tersebut. Ya, ini mohon pengertian Bapak Ibu semua, tujuannya adalah untuk kita, dari kita untuk kita. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan juga mengenai dana tali asih, ya. Tali asih yang dikoordinir oleh Bu Yayu, Bu Sugiartini, siapa lagi, Bu Tini, satu lagi Bu Pur, ya. Itu sekarang kita terus terang saya ingin sampaikan kita dalam kondisi negatif. Kita dulu bersepakat untuk anggota kita, suami dan istri yang meninggal dunia, kita berikan tali asih sebesar 500.000. Untuk anggota kita, suami dan istri yang sakit dirawat di rumah sakit, kita berikan tali asih sebanyak 200.000.
sekarang Bapak Ibu kondisinya ada 14 orang anggota kita yang belum kita berikan tali asih yang meninggal dunia. Artinya 14 kali 500 ada 7 juta yang perlu kita keluarkan. Untuk yang dirawat di rumah sakit ada 13 yang kita masih belum memberikan tali asihnya. Jadi seperti yang lalu, nanti Bu Yayu dan tim kita setelah senam kita buka kencelengan sukarela ala kadarnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan tali asih kepada anggota kita baik yang telah meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga mengenai sekarang isu yang paling aktual. Bapak Ibu juga mungkin dengar 2 minggu yang lalu saya juga sudah sampaikan mengenai iuran anggota P2Tel. Ya. Sampai dengan bulan April yang lalu, iuran anggota P2Tel itu dipotong oleh Dapen, dana pensiun. Besarnya berapa? 3 per mil. Mungkin Bapak Ibu tidak terasa, karena Dapen yang ditransfer manfaat pensiun yang Bapak Ibu terima, itu adalah 100% dikurang 3 per mil. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu ada yang pensiunnya 1 juta, yang Bapak Ibu yang dikirim transfer oleh Dapen pada masa sampai dengan April yang lalu itu adalah 997.000, karena 3 per milnya itu adalah 3.000 nya itu dipotong oleh Dapen. Nah, mulai bulan Mei kemarin hasil pemeriksaan dari OJK, Dapen itu tidak boleh lagi memotong. Jadi mulai bulan Mei kemarin Bapak Ibu menerima manfaat pensiun dari Dapen full 100%. Jadi kalau yang tadi saya cerita contoh 1 juta, Dapen akan transfer 1 juta maksud saya. Langsung Dapen transfer 1 juta. Terus sekarang potongan sekarang yang dulu 3 per mil sekarang menjadi 5 per mil. Siapa yang memotong 5 per mil itu? Itu P2Tel pusat bekerja sama dengan bank koordinator. Ada 5 bank koordinator, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BTPN, dan Bank Wori. Ada 5 bank. Nah, mungkin Bapak Ibu tolong dilihat di rekening masing-masing. Kalau yang punya e-banking mungkin bisa langsung dilihat di handphone. Kelihatan di situ berapa transfer MP dari Dapen dan berapa potongan yang 5 per mil yang dilakukan oleh bank, yang itu akan ditransfer oleh bank ke PP P2Tel. Nanti tolong dilihat Bapak Ibu. Kejadian bulan Mei yang lalu, saya kebetulan Bank Mandiri. Nanti Bapak coba lihat juga yang mungkin Bank Mandiri atau bank-bank lain. Bank Mandiri waktu bulan Mei yang lalu, saya terima MP full. Kemudian di baris berikutnya, saya dipotong 5 per mil. Itu muncul di ini kita di e-banking, atau kalau kita cetak buku bank itu muncul di buku bank. Ya. Tapi karena ada anggota P2Tel, bukan dari kita, dari cabang lain, itu protes ke Bank Mandiri. Kenapa Bank Mandiri kok berani memotong, belum ada surat kuasa dari nasabah? Akhirnya Bank Mandiri mengembalikan itu potongan 5 per mil tanggal 10 Mei. Bapak Ibu coba lihat yang punya Bank Mandiri, coba dilihat tanggal 10 Mei itu ada nggak pengembalian 5 per mil. Demikian juga untuk bank-bank lain. Bapak Ibu, kami punya data 719 orang pensiunan kita, bank penerimaan manfaat pensiun kita itu ada 15 bank. Ada 15 bank. Ada satu bank itu cuma satu aja beserta anggota kita yang jadi nasabah bank itu. Jadi tolong sekali lagi saya minta bantuan Bapak Ibu, tolong dicek di rekening bank masing-masing manfaat pensiunnya. Apakah bulan Mei kemarin itu sudah ada pemotongan? Bulan Juni yang kemarin tanggal 1 Juni apakah sudah ada pemotongan? Itu kami perlu data itu untuk kita melaporkan ke pusat bahwa pemotongan sudah terjadi. Saya pribadi di Bank Mandiri, bulan Mei dipotong, tanggal 1 Mei, tanggal 10 Mei dikembalikan. Tanggal 1 Juni kemarin sudah dipotong lagi 5 per mil.
Ya, itu Bank Mandiri, tapi saya kira kalau Bank Mandiri sama semua, atau ke bank-bank lain, karena ada 15 bank. Ya, nanti tolong dilihat. Kemudian Bapak Ibu, pemotongannya 5 per mil ini, setiap anggota P2Tel wajib membuat surat pernyataan bersedia mengiur 5 per mil. Kami sudah siapkan formnya untuk ditandatangani oleh kita semua, tapi tanda tangannya harus pakai materai. Nah, pusat menjanjikan materai itu akan diberikan oleh pusat. Tapi karena sampai sekarang kami belum menerima untuk pengadaan materai karena cukup besar. Anggota kita 719 kali 10.000 berarti 7.190.000. Ya, jadi kita belum 11. Materinya 10.000, materi 10.000. Nah, karena ini kita belum punya materai, jadi surat pernyataan itu belum kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin dalam waktu dekat kalau kita sudah ada materainya, nanti pengurus, ketua-ketua komisariat akan kami undang ke kantor untuk mengambil surat pernyataan itu untuk ditandatangani oleh anggota kita. Itu Bapak Ibu beberapa informasi yang terkait dengan masalah yang aktual saat sekarang. Ya, jadi ini sangat terkait Bapak Ibu. Karena bulan Mei ini pemotongan 5 per milnya belum lancar, malah dikembalikan. Bulan Juli juga mungkin juga belum lancar, baru sebagian yang dipotong. Ini berpengaruh ke operasionalnya P2Tel. Kami di cabang bulan Mei, bulan Juni masih tertahan, belum menerima dana operasional dari pusat. Dari mulai bulan April kemarin. Untuk kebutuhan operasionalnya cabang, mulai bulan April kita belum terima, bukan tidak terima, tapi belum terima. Mudah-mudahan nanti setelah kita surat pernyataannya selesai seluruhnya, bisa nanti diberikan dana operasional untuk cabang, untuk masing-masing cabang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan, saya minta waktu sebentar saja sehubungan dengan memulainya kegiatan senam ini. Minggu pertama waktu mulai senam saya nggak bisa hadir, sehubungan dengan bersamaan istri saya menjalani operasi stroma. Ya. Alhamdulillah dengan berkat doa rekan-rekan semua, operasi istri saya lancar. Ya. Istri saya ini sebetulnya mengalami stroma mulai umur 28. Ya karena merasa belum terganggu, tunda-tunda terus. Waktu anak kedua lahir, setelah cucunya yang lahir gitu ya. Terus sampai akhirnya 36 tahun istri saya mengalami stroma, baru ada pengaruhnya ya, sehingga memberanikan diri untuk operasi. Tapi sebetulnya secara awalnya nggak berani operasi istri saya. Saya dorong nanti aja. Tapi setelah ada pengaruhnya, mulai mempengaruhi minum, nggak bisa penuh gitu ya, akhirnya operasi. Dan waktu operasi itu hari Selasa tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni itu hasil operasinya itu sebesar 6 cm. Dan kalau stroma biasanya kan air ya, tapi karena mungkin sudah 36 tahun, airnya sudah seperti jantung gitu, daging, jadi keras. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sementara ini. Sekali lagi terima kasih atas doa rekan-rekan semuanya, sehingga operasi istri saya lancar, tidak sampai masuk ICU ya, habis operasi langsung ke ruang kamar ini istirahat, kemudian kira-kira hari ketiga kita bisa pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waluyo. Bapak Ibu, sedikit saya ingin merewind apa yang pernah disampaikan oleh Pak Muskap minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada manajemen Hotel Bogor, sangat support dengan program-program yang kita laksanakan di P2Tel Depok.
Bapak Ibu yang hadir 2 minggu yang lalu mungkin bisa melihat, ya mungkin bisa melihat sampai Pak Muskap itu menyampaikan ada beda antara P2Tel Depok dan P2Tel Bogor. Ya, kemarin kita membagi bantuan hari raya kepada teman-teman kita yang memerlukan bantuan. Itu kita dapat dari Pak Muskap 17 juta dari CDC-nya Telkom. Nah, Pak Muskap cerita juga waktu 2 minggu yang lalu, P2Tel Bogor tahu kita dapat 17 juta, akhirnya minta-minta juga, akhirnya dapat Bogor 5 juta. Nah, ini perlu kita pelihara Bapak Ibu. Artinya apa? Apa yang sudah terjalin bagus dengan P2Tel Bogor ini kita pelihara terus, dan juga kita berusaha juga untuk melaksanakan pesan-pesan beliau. Bapak Ibu ingat pesannya waktu 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu anggota P2Tel yang belum berlangganan IndiHome, ya, yang belum berlangganan IndiHome bisa mengajukan, dan Pak Muskap menjanjikan akan memberikan diskon khusus untuk anggota P2Tel. Ya, manfaatkan kesempatan ini karena kita sudah menjalin hubungan baik. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya mau langsung ke plaza, tidak apa-apa juga. Tapi kalau mau melalui P2Tel, melalui kami, silakan diajukan melalui kami. Nanti kami yang mengkompulir menyampaikan ke Witel, supaya nanti harganya bisa diberikan harga khusus oleh Pak Muskap. Bapak Ibu ingat pada 2 minggu yang lalu Pak Muskap menjanjikan itu. Kita ambil kesempatan itu bagi Bapak Ibu yang belum berlangganan IndiHome. Kemudian juga beliau berpesan, ini juga untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang saat ini belum menggunakan kartu Telkomsel, tapi menggunakan kartu kompetitornya yang lain, mungkin kesempatan tertentu bisa diganti dengan kartunya Telkomsel. Itu Pak Muskap juga pesan Bapak Ibu, ya. Karena kita selaku warganya Telkom dan kita mendapatkan manfaat dari situ, alangkah baiknya kita menggunakan produk-produknya Telkom Group supaya kita setiap tahun, beberapa tahun terakhir ini kita masih mendapatkan bantuan hari raya dari Telkom. Bapak Ibu ingat kemarin hari raya yang pensiun sebelum 2002 dapat bantuan hari raya 3.750.000 kemarin waktu menjelang hari raya. Yang pensiun setelah 2002 dapat 1.250.000, ya. Pak Wadio dapat 1.250. Itu dari mana Bapak Ibu? Itu dari Telkom, ya, dari Telkom. Telkom dapat dari mana Bapak Ibu? Sebagian besar dari Telkomsel, ya. Sebagian besar Telkom itu labanya paling besar dari Telkomsel. Alangkah kurang baiknya kita menerima BHR dari Telkom yang juga merupakan Telkomsel, tapi kita tidak mau menggunakan produknya Telkomsel, ya. Kalau kita mungkin menggunakan Telkomsel 100%, mungkin BHR-nya atau berikutnya bisa lebih baik, lebih tinggi dari sekarang. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Halimah ada yang mau disampaikan, ya. Ada paparan dulu sana, Bapak. Ya, makasih Pak Ali. Pak Nur, saya kembali nih. Kita mau memperkenalkan nih, ada milenial kita yang baru, Pak. Yang baru siapa ya? Katanya ada informasi yang baru masuk P2Tel. Yang baru Pak, yang baru masuk Pak. Yang baru masuk. Nih ada lagi yang wanita ya, Bu. Silakan Bu. Dapat ini Bu, maju. Nah sini. Yang baru semua masuk. Ya. Ada istri saya satu. Ayo. Silakan. Ayo. Yang baru. Teman-teman desa. Ya. Saya ingin tahu yang baru-baru gitu loh. Teman-teman kita ingin tahu yang baru-baru. Oke. 3 orang ya? 3 orang Pak Ali. Baru ini juga. 4 orang ya. Ya silakan kita mulai dulu ya dari ini ya. Perkenalkan dulu biar kita kenal. Maju aja Pak, maju. Agak maju aja Pak. Biar pada kenal Pak. Kita
Masa saya baru? Nanti ya makanya Mas. Enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak, saya memperkenalkan diri saya. Saya baru ikut senam, baru 2 kali nih ibu-ibu. Nama saya Salma. Terus apa lagi, Pak? Usia 55 ibu. Tinggi badan. Tempat tinggal. Alamat. Terakhir di mana dinas? Oh, terakhir dinas suami saya di Thailand tahun 2016 Bu, almarhum. Nomor sepatu 39. Nomor sepatu 38. Saya 38. Kalian aja Bu senangnya training. Trainingnya S. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwartini dari SD dari Papadomo. Saya bukan pensiunan Bapak Ibu, saya pensiunan guru Bapak Ibu. Jadi saya bergabung dengan Bapak. Mohon diterima ya Bapak dan Ibu. Ya, diterima. Bergabung. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, ibu dulu biar cepat. Tahun 2021 saya lama di Depok dari tahun 19 sebelumnya di Jakarta Selatan, terus saya 2017 pensiun di Bogor. Terima kasih. Alamat di Kukusan Pak. Kemarin aku 50 Pak. Mohon maaf, saya baru bisa 2 kali ya. Sengaja? Menulis. Terus ya Bu. Ya, insya Allah Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, Pak. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margono Pak, 651414. Jadi sekitar 6 bulanan lah saya pensiun Pak. Saya juga dulu pernah di Depok tahun 97 sampai tahun 2000 Pak. Tahun 2000 ke Bogor, alhamdulillah sampai 2021 di Bogor. Sebelahan sama Bu Ami. Saya tinggal di Cilodong Pak, dekat Setu Cilodong. Dekat juga dengan Pak Arif. Pak Daris juga kebetulan tetangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami Pak untuk bergabung senam. Kebetulan hari ini bergabung senam. Saya tinggal di Pancoran Mas Pak, depan Polsek, termasuk komsatnya Pak Syabudin. Betul Pak Syabudin. Saya pensiun 2001 sama Pak Margono ya. Saya mudah-mudahan terus bisa bergabung dalam senam tiap hari Kamis Pak, karena saya juga senang senam mengikuti olahraga. Demikian saya sampaikan, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Maaf, minta waktunya sedikit. Jadi mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang belum booster, vaksin 1, 2 atau booster. Nanti hari ini kebetulan di tempat saya lagi ada program gerai vaksin dari Polsek. Satu hari ini aja sampai jam 12 lah, ditunggu. Kalau memang ada Bapak Ibu yang berminat, silakan datang ke Jalan Gelatik 5 Depok 1 antar RW 1-2 booster. Vaksinnya Pfizer ya, untuk Pfizer dan Sinovac. Hari ini sampai jam 12 ditunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih.